1/135. Saya sebagai pemateri pertama. NIM 03201058 sebagai pemateri. Nama saya Rizky Mulyani, NIM 0305201013, materi keempat. Nama saya Awalis Nabila Nisa, NIM 0320201113. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama itu tentang mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi bentuk K dikali cos X dikurang A derajat, K dikali cos X dikurang A derajat, K sin X dikurang A derajat, dan K dikali sin X dikurang A. Yang kedua, penyelesaian persamaan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C. A, B, dan C bilangan real yang tidak nol. Kemudian yang ketiga adalah nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan A cos X derajat tambah B sin X derajat. Satu, mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi K cos X dikurang A derajat. Bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat dapat diubah menjadi bentuk K cos X dikurang A derajat dengan K suatu skalar positif dan A lebih besar dari 0 sama dengan 0 dan A lebih kecil atau sama dengan 360. A cos X derajat sama ditambah B sin X derajat sama dengan K cos X dikurang A derajat. Kemudian A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K dikali cos X derajat dikali cos A derajat ditambah sin X derajat dikali sin A derajat menjadi A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos A ditambah K sin X derajat sin A derajat menjadi A cos X derajat ditambah sin B sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos A derajat ditambah K dikali sin A derajat dikali sin X derajat. Dari persamaan di atas, koefisien cos X derajat di ruas kiri harus sama dengan koefisien cos X derajat di ruas kanan. Demikian pula koefisien sin X derajat. Dengan demikian kita dapatkan hubungan K cos A derajat sama dengan A sebagai pernyataan yang pertama, K sin A derajat sama dengan B atau bisa dibilang menjadi pernyataan kedua. A. Menentukan nilai K. Jika persamaan 1 dan 2 dikuadratkan, diperoleh K kuadrat dikali cos A derajat kuadrat sama dengan A kuadrat. K kuadrat dikali sin A derajat kuadrat sama dengan B kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan kedua persamaan dan diperoleh K kuadrat dikali cos A derajat kuadrat ditambah K kuadrat dikali sin A derajat kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat menghasilkan K kuadrat dikali dengan cos A derajat kuadrat ditambah sin A derajat kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat menjadi K kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat menghasilkan K sama dengan plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
Jika persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, diperoleh K sin alfa per K cos alfa derajat sama dengan B per A. Maka sin alfa derajat per cos alfa derajat sama dengan B per A. Dan juga tan alfa derajat sama dengan B per A. Yang kedua, mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi K cos X tambah A derajat. Dengan cara yang sama, kita dapat mengubah bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat ke dalam bentuk K cos X ditambah A. Dengan K suatu skalar positif dan 0 lebih besar dari A lebih kecil dengan 360 derajat. A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos dikali X ditambah A derajat. A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos A derajat dikurang sin X derajat sin A derajat sama dengan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos A derajat cos X derajat dikurang K sin A derajat sin X derajat. Kita dapatkan hubungan K cos A derajat sama dengan A, K sin A derajat sama dengan minus B. Selanjutnya A menentukan nilai K. Jika persamaan 1 dan persamaan 2 dikuadratkan diperoleh K kuadrat cos kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat. K kuadrat sin kuadrat alfa derajat sama dengan B kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan kedua persamaan, diperoleh K kuadrat cos kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat. K kuadrat cos kuadrat alfa derajat sama dengan B kuadrat. Sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa derajat ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat dikali cos kuadrat alfa derajat ditambah sin kuadrat alfa derajat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi K sama dengan A kuadrat. Jadi K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya B menentukan besar sudut alfa derajat. Jika persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, maka diperoleh K sin alfa derajat per K cos alfa derajat sama dengan minus B per A. Jadi sin alfa derajat per cos alfa derajat sama dengan minus B per A. Tan alfa derajat sama dengan minus B per A. Berdasarkan nilai K dan besar sudut alfa yang telah diperoleh, maka dapat kita simpulkan bahwa A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K cos dikali X dikurang A derajat. Berlaku hubungan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa derajat sama dengan B per A. Kemudian A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan K dikali cos dikali X ditambah alfa derajat. Berlaku hubungan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa derajat sama dengan minus B per A. Selanjutnya contohnya yakni yang pertama, menyatakan bentuk cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa derajat. Yang kedua, K cos X ditambah alfa derajat. Jawabannya cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan K dikali cos dikali X dikurang alfa derajat sama dengan cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan K
K dikali cos alfa derajat dikali cos X derajat ditambah K sin alfa derajat sin X derajat. Diperoleh K cos alfa derajat sama dengan 1, berarti A sama dengan 1. Kemudian K sin alfa derajat sama dengan akar 3, berarti B sama dengan akar 3. Nilai K yakni K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 2. Besar sudut tan A derajat sama dengan B per A sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3, dan A terletak di kuadrat 1, berarti A lebih besar dari 0 dan B juga lebih besar dari 0, sehingga alfa derajat sama dengan 60 derajat. Jadi cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan 2 cos dikali X dikurang 60 derajat. Selanjutnya, cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan K dikali cos dikali X ditambah alfa derajat sama dengan cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan K cos alfa derajat cos X derajat dikurang K sin alfa derajat sin X derajat. Maka diperoleh K dikali cos alfa derajat sama dengan 1, berarti A sama dengan 1. K sin alfa derajat sama dengan minus 3, berarti B sama dengan minus akar 3. Nilai K sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 1 kuadrat ditambah akar pangkat 2 dari minus akar 3 kuadrat sama dengan 2. Besar sudut tan alfa derajat sama dengan B dikurang A sama dengan minus akar 3 per 1 sama dengan minus akar 3, dan alfa terletak di kuadran 4. Berarti A lebih besar dari 0, B lebih kecil dari 0, sehingga alfa derajatnya sama dengan 300 derajat. Jadi cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan 2 cos dikali X ditambah 300 derajat. Yang ketiga, mengubah bentuk A cos X tambah B sin X menjadi bentuk K sin X kurang alfa dan K sin X tambah alfa. Dari contoh di atas kita melihat bahwa bentuk A cos X tambah B sin X dapat dinyatakan menjadi bentuk K cos X kurang alfa dan K cos X tambah alfa. Jika diuraikan, bentuknya cos A cos X tambah B sin X dapat pula dinyatakan menjadi bentuk K sin X kurang alfa dan K sin X tambah alfa. Contoh 1, nyatakan cos X dikurang sin X ke dalam K sin X kurang alfa dan K sin X tambah alfa. Penyelesaian untuk contoh yang pertama itu K sin X kurang alfa. Nah, cos X dikurang sin X sama dengan K sin X kurang alfa. Cos X dikurang sin X sama dengan K sin X cos alfa dikurang K cos X sin alfa. Cos X dikurang sin X sama dengan min K sin alfa cos X dan dikurang K cos alfa sin X. Nah, dari penyelesaian ini kita peroleh bahwa K cos alfa sama dengan min 1 dan K sin alfa sama dengan min 1 pula. Maka nilai K dapat kita hasilkan dengan cara K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah penyelesaiannya kita substitusikan nilai A dan B, maka kita dapatkan K sama dengan akar 2. Untuk besar sudutnya, tan alfa sama dengan K sin alfa per K cos alfa sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. Alfa terletak pada kuadran ketiga, jadi A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, sehingga alfa sama dengan 225 derajat. Jadi penyelesaian untuk yang pertama, K sin X kurang alfa itu dari cos X dikurang K sin dengan X tambah alfa, maka akar 2 cos X dikurang sin X sama dengan K sin X tambah alfa
cos X dikurang sin X sama dengan K sin X cos alpha tambah K cos X sin alpha. Cos X kurang sin X sama dengan K sin alpha cos X tambah K cos alpha sin X. Nah, dari penyelesaian ini kita peroleh K cos alpha sama dengan min 1 dan K sin alpha sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai K itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka K sama dengan akar 2. Besar sudutnya tan alfa sama dengan K sin alfa per K cos alfa sama dengan 1 per min 1. 1 per min 1 hasilnya min 1, dan A terletak pada kuadran kedua. Jadi A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0, sehingga alfa sama dengan 135 derajat. Jadi K sin X tambah alfa dari soal cos X dikurang sin X sama dengan akar 2 sin X tambah 135 derajat. B. Penyelesaian persamaan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C dengan A, B dan C bilangan real yang tidak nol. Dalam menyelesaikan persamaan bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C, A, B dan C bilangan real yang tidak nol, diperlukan sejumlah langkah-langkah, di antaranya perubahan bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat menjadi bentuk K cos X dikurang alpha derajat akan digunakan pula. Berikut langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C, A, B dan C bilangan real yang tidak nol. Langkah pertama, A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C, ubah ruas kiri menjadi bentuk K cos X kurang alpha derajat, dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan tan alpha derajat sama dengan B per A. Langkah kedua, setelah mengganti A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C dengan K cos X dikurang alpha derajat, persamaan menjadi K cos X dikurang alpha derajat sama dengan C, cos X dikurang alpha derajat sama dengan C per K. Langkah 3, nilai cos X dikurang alpha derajat antara min 1 dan 1, sehingga persamaan cos X dikurang alpha derajat sama dengan C per K akan mempunyai penyelesaian jika memenuhi persyaratan C per K lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. C per K lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. C lebih besar sama dengan min K, lebih kecil sama dengan K. C lebih besar sama dengan min akar A kuadrat ditambah B kuadrat, lebih kecil sama dengan A akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan nilai mutlak C. Jadi syarat agar persamaan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C mempunyai penyelesaian adalah C lebih besar sama dengan min akar A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, atau akar A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan nilai mutlak C. Langkah 4, setelah persamaan A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C diubah menjadi cos X dikurang alpha derajat sama dengan C per K, kita lakukan penyelesaian sebagai berikut. Cos X dikurang alpha derajat sama dengan C per K, cos X dikurang alpha derajat sama dengan cos P derajat, X dikurang alpha sama dengan P ditambah K dikali 360 derajat, X sama dengan alpha ditambah P ditambah K dikali 360 derajat, atau X dikurang alpha sama dengan min P ditambah K dikali 360 derajat, X sama dengan alpha dikurang P ditambah K dikali 360 derajat. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan min 1 dalam interval X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Penyelesaian akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K cos
X dikurang alfa derajat. Akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan K cos X derajat cos alfa derajat ditambah K sin X derajat sin alfa derajat. Diperoleh K cos alfa derajat sama dengan akar 3, nah itu sebagai nilai A, dan K sin alfa derajat sama dengan min 1, itu sebagai nilai B. Selanjutnya mencari nilai K. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkan nilai A dan B tadi. Akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya mencari besar sudut. Tan alfa derajat sama dengan B per A sama dengan min 1 per akar 3 sama dengan min 1/3 akar 3, dan alfa terletak pada kuadran 4, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, sehingga alfa derajat sama dengan 330 derajat. Kita peroleh akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan 2 cos X dikurang 330 derajat. Akibatnya, akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan min 1 dapat ditulis sebagai 2 cos X dikurang 330 derajat sama dengan min 1. Cari himpunan penyelesaiannya. Cos X dikurang 330 derajat sama dengan min setengah. Cos X dikurang 330 derajat sama dengan cos 120 derajat. X dikurang 330 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 450 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat. Atau min 330 derajat sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 210 derajat. Jadi himpunan penyelesaian persamaan akar 3 cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan min 1 adalah 90 derajat, 210 derajat. C. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan a cos X derajat tambah b sin X derajat. C. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan a cos X derajat tambah b sin X derajat. Bentuk a cos X derajat tambah b sin X derajat dapat diubah ke bentuk k cos X kurang alfa dengan k sama dengan akar 2 kuadrat tambah b kuadrat, sehingga tan alfa derajat sama dengan b per a dengan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360. Nah, berdasarkan bentuk fungsi Y sama dengan fx sama dengan K kali cos X kurang alfa, maka bisa didapatkan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tersebut. Yang pertama, nilai maksimum. Pertama ada nilai maksimum. Y maksimum sama dengan K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat hanya untuk cos X kurang A sama dengan 1. Cos X kurang A sama dengan 1, jadi cos X kurang A derajat sama dengan cos 0 derajat. X kurang A sama dengan K dikali 360. X sama dengan A tambah K kali 360. Yang kedua, nilai minimum. Y minimum sama dengan minus K sama dengan minus akar A kuadrat tambah B kuadrat hanya untuk cos X kurang A sama dengan minus 1. Cos X kurang A sama dengan minus 1, jadi cos X kurang A derajat sama dengan cos 180 derajat. X kurang A sama dengan 180 tambah K kali 360, hasilnya X sama dengan A tambah 180 tambah K dikali 360, atau cos X kurang A derajat sama dengan cos 180 derajat. X kurang A sama dengan minus 180 ditambah K dikali 360, hasilnya X sama dengan A dikurang 180 ditambah K dikali 360.
maka nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri fx sama dengan a cos x derajat tambah b sin x derajat dapat diubah menjadi y sama dengan fx sama dengan k dikali cos x kurang alpha. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum bisa didapatkan dengan cara yang pertama, nilai maksimum. Y maksimum sama dengan k sama dengan akar a kuadrat tambah b kuadrat hanya untuk cos x kurang a sama dengan 1. Sedangkan yang nilai minimum, y minimum sama dengan minus k sama dengan minus akar a kuadrat tambah b kuadrat hanya untuk cos x kurang a sama dengan minus 1. Nah, dari penjelasan di atas, kita memiliki contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi y sama dengan 2 cos x derajat tambah 3 sin x derajat. Jawabannya, y sama dengan 2 cos x derajat tambah 3 sin x derajat sama dengan k cos k dalam kurung x kurang alpha derajat. 2 cos x derajat tambah 3 sin x derajat sama dengan k cos dalam kurung x kurang alpha derajat. 2 cos x derajat tambah 3 sin x derajat sama dengan k dalam kurung cos x derajat cos alpha derajat tambah sin x derajat sin alpha derajat. Hasilnya 2 cos x derajat tambah 3 sin x derajat sama dengan k cos alpha derajat cos x derajat tambah k sin alpha derajat sin x derajat. K cos alpha derajat sama dengan 2, maka a sama dengan 2. K sin alpha derajat sama dengan 3, maka b sama dengan 3. Y maksimum k sama dengan akar a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan 2 akar 2 tambah 3 akar 2 sama dengan hasilnya akar 13. Untuk y yang minimum, minus k sama dengan minus akar a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan minus akar 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya minus akar pangkat 13.